Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk kita belajar tematik dan kurdis ya. Kurdis ini pembelajaran terakhir ya, pembahasan terakhir. Kita mulai dari tematik dulu. Di tematik silahkan ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 halaman 18, 19. Kita buka mulai dari halaman 18. Oke, di situ kita diperkenalkan atau dijelaskan bagaimana cara kita mempunyai atau memiliki tubuh yang sehat ya. Secara kasat mata yang kita ketahui itu berolahraga dan makan yang banyak ya. Oke, itu betul, anggapan kita itu udah betul ya. Akan tetapi masih ada beberapa hal ya, ada hal lain yang harus kita perhatikan agar kita memiliki tubuh yang sehat. Yang pertama itu di gambarnya itu ada orang yang berlari, tandanya itu dia olahraga yang menyehatkan, jalan-jalan kecil kayak ya, jalan-jalan santai gitu, bersepeda gitu ya. Kalau di Jakarta pada bersepeda sekarang musimnya ya, atau senam aerobik ya, senam lantai, senam yang pakai musik atau yang tidak gitu ya, itu termasuk olahraga. Kemudian di sini ada juga yang bersepeda ya. Bersepeda itu merupakan salah satu contoh berolahraga santai ya. Setelah itu ada istirahat yang cukup ya. Ternyata istirahat itu juga merupakan kebutuhan tubuh agar tubuh kita itu tetap sehat, tetap fit ya. Kalau kita tidurnya kurang, maka kita pun akan cepat sakit ya. Sistem imun tubuh kita akan menurun gitu ya kalau kita kurang tidur, kurang istirahat gitu ya. Contohnya itu orang yang kurang tidur itu kadang-kadang wajahnya itu pucat ya. Itu salah satu ciri bahwa sistem imunnya itu turun ya. Sistem imun itu kekebalan tubuhnya atau kekuatan tubuhnya itu menurun ya. Jadi agar kembali lagi maka kita istirahatkan ya, tidur yang cukup atau duduk santai yang cukup ya, jangan selalu bekerja ya. Kemudian jangan selalu bekerja dan bermain buat kalian ya. Jangan sering-sering main ya. Istirahat, main dan belajar itu. Kemudian makan makanan yang bergizi, dan menyehatkan. Kemarin kita sudah mempelajari di tema sebelumnya, ada telur, ada nasi ya. Kemudian ada buah-buahan, ada ikan, ada daging, itu makanan bergizi ya. Kemudian minum air putih yang cukup. Kebutuhan tubuh kita itu pun dibagi menjadi 3 ya, sepertiga air ya, sepertiga makanan, sepertiga nafas atau udara ya. Jadi kita cukupkan badan kita dengan air putih ya. Yang lebih bagus itu air putih ya. Air itu oksigen itu membuat tubuh kita menjadi kuat. Air pun akan menetralkan racun yang ada di dalam tubuh ya. Kalau seandainya kita keracunan zat kimia ya, maka jangan dikasih sumama kita keracunan makanan ya atau bakteri ya, maka kita jangan dikasih susu gitu ya. Lebih baik dikasih air putih ya yang banyak, karena air putih itu nanti akan membasmi bakteri yang ada di makanan itu. Kalau dikasih seperti susu ya atau segala macam ya, nanti bakterinya akan semakin berkembang biak.
Kalau sakit itu sebaiknya perbanyaklah minum air putih. Kemudian kita masuk di MTK ya. Di MTK di sini kita masih di bilangan ya. Di barisan bilangan kemarin ya. 1000 ini gitu ya. 1000 ini didapat dari 500 ditambah 500 gitu ya. Sama kayak kemarin, 1200 didapat dari mana? 1000 ditambah 200. 1300 dari mana? 1000 ditambah 300 dan seterusnya sampai 2000. 2000 berarti 1000 tambah 1000. 1500 ini 1000 tambah 500 seperti itu ya. Itu namanya baris bilangan ya. Oke, contohnya pun Bapak sudah kasih kemarin. Ya, selanjutnya kita belajar cara bersyukur. Kalau kemarin bersyukur terhadap pakaian, sekarang bersyukur terhadap adanya makanan. Sebenarnya itu ada di halaman 28. Kalian tinggal menyimak saja ya. Bagaimana yang pertama caranya itu bersyukur atas semua makanan yang ada. Ucapkanlah alhamdulillah ya. Kemudian bersyukur karena kita sudah mendapatkan makanan yang sehat dan bersih. Masih banyak orang-orang di luar sana makanannya itu ngambil dari tong sampah, sisa makanan orang lain ya. Jadi kita harus bersyukur. Kemudian kita dapat makan makanan yang sudah disediakan ya. Kita pun makanannya itu disediakan ya, oleh orang tua ya, oleh pedagang gitu ya. Sementara di luar sana masih banyak yang masih mencari ya makanan sisa-sisa lah gitu ya. Kemudian memilih makanan yang sehat ya. Caranya kita pahami dulu apakah makanan itu sehat atau tidak ya. Sebenarnya tidak ada makanan yang meracuni kalian ya. Contohnya mie. Apakah mie itu meracuni, Pak? Sebenarnya mie itu tidak meracuni ya. Yang meracuni itu karena kita sering makan mie-nya saja ya. Kalau seminggu sekali itu kemungkinan tidak akan menjadi racun bagi kita ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan ya. Contohnya kita minum es ya. Apakah es itu akan menjadi penyebab radang buat kita? Makanan dari Allah ya, minuman dari Allah ya. Itu pasti ada manfaatnya ya. Akan tetapi kalau berlebihan juga ya nanti akan sakit ya, sakit tenggorokan, radang gitu ya, sariawan, panas dalam ya. Karena kita berlebihan, maka makanlah yang secukupnya ya. Kita harus memilih makanan yang sehat. Sebenarnya semua makanan itu sehat. Kemudian mendapat sarapan pagi sebelum sekolah itu salah satu kenapa kita harus bersyukur ya. Karena sebelum sekolah kita sudah sarapan. Sedangkan di luar yang sana ada yang makan cuman sehari sekali gitu ya. Sehari semalam itu cuman 2 kali. Sementara kita alhamdulillah sudah 3 kali makannya ya. Kemudian jangan lupa baca doa sebelum dan sesudah makan. Itu caranya kita bersyukur ya. Doanya ada yang tahu? Masih ingat? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sesudah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian mendapatkan air minum yang bersih dan sehat seperti yang tadi ya. Air putih ya, air yang dicampur madu itu sehat ya. Apakah teh jus itu gak sehat? Pak, sehat juga ya. Karena teh jus itu kan juga mengandung gula. Tubuh kita juga butuh
butuh gula ya. Jangan sampai tubuh kita itu kekurangan gula, cuman jangan berlebihan. Kalau minum es di luar ya, minum teh jus, minum pop es gitu ya. Kalau seminggu kalian full minum seperti itu yang tidak menyehatkan, karena diri kamu sendiri yang mencari masalah, bukan masalah itu berasal dari minumannya. Oke, selanjutnya mengambil makanan secukupnya. Kita tidak boleh mengambil makanan yang berlebihan. Di piring masih ada, nambah lagi, ntar gak habis tolong ya, niatkan kalau kita mau buang sisa makanan kita itu, saya niatkan untuk serangga gitu ya, agar kita tidak terlalu berdosa. Kalau Bapak seperti itu ya. Kalau makanan Bapak gak habis, umpama banyak, memang banyak ya, porsinya memang banyak, kadang-kadang Bapak karena kalau dikasih ke orang, ke teman, pasti dia tidak akan mau ya. Kemudian Bapak niatkan, saya taruh di tong sampah, saya niatkan buat serangga ya. Tapi kalau bisa makanan itu dihabiskan ya. Kemudian mendapat makanan siang yang sehat dan bersih. Udah dapat makanan pagi, sekarang makan siang. Kita harus bersyukur. Setelah itu menghabiskan makanan yang sudah diambil ya. Kalau kita mengambil makanan ya, ambillah secukupnya, sekiranya itu kita habis ya. Kalau meskipun makanan semuanya enak ya, jangan kita ambil semua ya. Ada rendang kita ambil ya, ada kikil kita ambil gitu ya. Kemudian ada sambal apa kita ambil, ada sayuran kita ambil, nanti gak kemakan ya. Ayam pun diambil gitu, nanti siapa yang mau makan sisanya ya. Kecuali mungkin memang ada orang yang berniat baik kepada kita ya, mau makan sisa kita, tapi sebaiknya jangan sampai terjadi. Selanjutnya kita buka halaman 30. Bapak sudah rangkumkan buat kalian manfaat istirahat ya yang cukup ya. Manfaat istirahat yang cukup kalian tulis di buku paketnya, sekalian kalian diingat ya. Takutnya nanti pertanyaannya seperti itu ya. Tubuh menjadi lebih sehat ya, tubuhnya itu akan menjadi sehat. Setelah itu apalagi kalau istirahat cukup, meredakan rasa nyeri, kita tidak merasa ngilu ya. Kalau kita kekurangan istirahat, seakan-akan kita merasa ngilu ya, badan merasa pegel gitu ya, itu karena kurang istirahat. Kemudian menurunkan resiko terjadinya cedera itu tidak mudah datang kepada kita, meskipun kita kesenggol apa gitu ya, sakitnya cuma sebentar, tidak akan lama. Kemudian memperbaiki suasana hati ya. Hati itu nanti kita akan semakin tenang kita, maka akan mengurangi penyakit yang ada di hati kita ya. Karena salah satu organ ya, kalau hatinya itu sakit ya, maka nanti akan menjalar atau menular ke organ yang lain gitu ya. Jadi salah satu untuk menyehatkan hati kita, istirahatlah yang cukup. Kan hati itu juga nyambungnya nanti ke saluran pencernaan pada saat kita kencing ya. Hati itu juga salah satu penyalur kencing ya. Jadi biar kencingnya pun lancar, maka istirahatnya yang cukup biar hatinya sehat. Kemudian mengontrol berat badan ya, nanti tidak terlalu gemuk gitu ya, tidak terlalu kurus ya, kering ya. Kalau Bapak gak tahu Bapak ini kurus kering apa termasuk kurus apa termasuk kering, Bapak gak tahu, tapi Bapak insyaallah ya. Oke, selanjutnya meningkatkan daya ingat dan daya pikir, karena kalau udah kita bangun tidur itu fresh rasanya ya, segar ya. Jadi kalau sering banyak maksudnya istirahat yang cukup, maka nanti kita merasa segar kembali. Yang terakhir, meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ya. Kekebalan tubuh kita itu akan semakin
kuat, semakin bagus gitu ya kalau istirahatnya cukup. Oke, itu untuk pembelajaran tema 4. Sekarang kita masuk di pembelajaran terakhir di Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis itu kita buka halaman 50 ya. Yang lain itu hanya rangkuman saja. Bapak rangkum menjadi satu, ada di halaman 50. Bapak akan bacakan bagaimana apa saja manfaat ketika kita sholat berjamaah. Kemarin kita sudah belajar niatnya bahwa sholat berjamaah itu pahalanya itu nanti dilipat gandakan menjadi 27 derajat ya. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajatan ya. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 ya. Kita sudah belajar niatnya, kemarin kalian sudah nulis artinya. Sekarang kita belajar hikmahnya atau manfaatnya. Yang pertama kita buka halaman 50 ya. Mempererat persaudaraan sesama muslim ya. Salah satu contohnya itu pada saat kita sholat, kita berdiri tegap ya. Nanti kita saling semuanya menghadap ke sana. Nah, pada kaki kita nyentuh antara satu jemaah dengan jemaah lain, kemudian bahu kita nyentuh dengan jemaah yang lain, itu salah satu contoh persaudaraan muslim kita ya, bahwa kita itu sesama muslim itu bersaudara, saling terikat ya. Oke, kemudian menumbuhkan sikap disiplin ya. Disiplin itu apa? Tepat waktu. Kalau seumpama Allahu akbar kita langsung ke masjid atau ke mushola, itu melatih kita bahwa kita harus mengatur waktu ya. Nanti aplikasinya banyak. Nanti kalian berangkat ke sekolah tidak terlambat, mengumpulkan tugas tidak terlambat, bangun tidur tidak terlambat ya. Itu awalnya dari sholat berjamaah tapi merembet ke yang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial dan hidup kebersamaan. Sosial itu apa? Saling membutuhkan, saling menyatu bersama ya. Kita itu hidup bersama ya. Di dalam masjid itu semuanya bersaudara, tidak ada kata musuh, tidak ada kata menang, tidak ada kata kalah. Semuanya itu bersatu yang menghadap Allah. Kemudian dapat membina kerukunan umat ya. Membina itu apa? Melatih ya, agar kita itu belajar menjadi orang yang rukun. Orang yang rukun apa? Orang yang ramah, tidak mudah sakit hati, tidak mudah bertengkar ya. Masa kalau terbiasa di masjid atau di mushola dengan teman-teman kita biasa berteman, maka di luar pun begitu ya, tidak mudah punya musuh ya. Jadi kerukunannya itu timbul ya. Nanti di desa mana meskipun pulang kampung nanti akan timbul ya rasa kerukunannya. Kemudian mempererat dan memperkokoh persatuan. Mempererat itu artinya apa? Kita dipertemukan selalu dengan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang muslim ya. Jadi persahabatan kita itu semakin erat. Kadang-kadang teman kita gak ada ya. Oh, di mana si fulan? Apakah dia sakit ya? Habis itu dijenguk ya, karena karena jarang ada di masjid gitu ya. Itu salah satu dari sholat berjamaah. Kemudian menciptakan solidaritas sosial. Solidaritas itu apa? Saling mengerti ya. Berbagi dan mengerti. Solidaritas itu bukan cuma dari materi saja. Saya butuh ini, ngasih ini gitu ya. Teman saya butuh bantuan, ketemu di masjid, minta tolong saya kasih gitu ya. Solidaritas itu juga contohnya itu ada nasihat ya. Nasihat itu seperti ini. Teman saya itu
berbuat salah kita nasihatin, itu solidaritas sosial ya, saling menasehati. Membina kekompakan. Sholat berjamaah itu pasti kompak ya, gak mungkin satunya Allahu Akbar ruku, satunya udah sujud, itu tidak mungkin. Itu namanya bukan sholat berjamaah, sholat sendirian ya. Kalau sholat berjamaah itu kan sama, Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar ya. Kalau semuanya ruku, semuanya kalau imamnya ruku, semuanya ruku, imamnya sujud, semuanya sujud. Itu kompak ya. Kalau di sholat itu pun sudah kompak, nanti di luar sudah terlatih kompak gitu ya, di dalam kelas, di dalam lingkungan, di dalam keluarga gitu ya. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa kasih sayang ya. Karena di dalam masjid itu tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, tidak ada perdebatan ya, mereka selalu bersama, mereka saling menyayangi satu sama lain. Nanti pas di luar kita akan terbiasa dengan keluarga, dengan anak, dengan istri ya, dengan tetangga, dengan saudara gitu, akan merasakan menumbuhkan rasa kasih sayang kita ya. Yang awalnya kita tidak suka tetangga kita begini ya, sekarang udah memaklumin karena perbedaan ya. Kemudian menumbuhkan sifat tolong-menolong sesama jamaah, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Temannya minta bantuan, kita tolong. Temannya sedang kesusahan, kita tolong ya, karena memang di dalam bersama gitu ya. Jadi sahabat ya, jadi saudara, meskipun itu bukan kita ya. Oke saja untuk pembahasan hari ini. Tidak ada tugas, kalian cukup menulis saja apa yang kalian tulis. Kemudian kalian bisa foto ya hasil tulisan kalian. Yang ditulis itu kan ini gak usah kan ya, ini gak usah. Manfaat istirahat ya kan, itu kalian harus tulis. Kemudian kalau ini tidak usah, cara bersyukur karena sudah ada. Ini kalian dijawab, ini kalian tulis ya. Oke, setelah ditulis kalian boleh foto. Besok Bapak karena minggu depan kita fikih dan akidah ya. Untuk Kurdis kita nunggu berikutnya. Di Kurdis ini pun juga tidak ada tugas, karena nanti tugasnya pas langsung di ujian lisannya saja. Oke, terima kasih Bapak. Cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.